pohon sakti, pohon rawa rontek yang siapapun tidak akan berani menebang sampai sekarang. Dipotong niku medal darah. Waktu pemotongan yang seharusnya keluar getah dari pohon itu malah yang keluar darah dari pohon. Darah. Barang ngoten pun selesai, akhirnya dugi ngriyo tilar. Sampai rumah perutnya sakit meninggal dunia. Meninggal dunia. Orangnya itu sudah sepuh sekali, bawa sepeda ontel, itu ke percetakan ini. Tolong aku nggak banner, aku kate buka warung. Lah buka warung nanti Pak. Kalau omahku lore docil loh, sumber loh. Lah sama depan ini yang orangnya di sini. Setelah orangnya pulang, habis maghrib ke sini, didodok-dodok itu. Dia tuh bilang katanya rumahnya itu apik, bagus gitu aja gitu ya, mewah gitu aja. Assalamualaikum, assalamualaikum. Lah di dalam tuh katanya ada orangnya, cuma seliver gitu loh. Di Bali itu banyak makanan seperti jajan seperti hari raya gitu. Padahal rumah sudah seperti ini gitu, sudah runtuh, sudah reyek, sudah hancur seperti itu. Jadi rumah yang kosong Ya. itu terlihat di orang yang tadi dipesan banner itu ya. Itu seperti rumah mewah. Seperti rumah mewah. Pemirsa semuanya, jadi kesempatan hari ini kita berada di sebuah dusun yang bernama Dusun Tampung, Desa Tampung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dan di lokasi ini ada satu lokasi punden, ya, keramat, yang dimana di sini ada ceritanya pohon, boleh saya bilang pohon sakti atau pohon rawa rontek yang katanya pernah dipotong tapi gagal, dan yang memotong mendapat suatu musibah. Nah, di lokasi ini sudah berkumpul 4 sesepuh ya, orang yang paham ceritanya dari keberadaan punden tersebut. Bapak Paring Asmo sinten, Pak? Bisa diperkenalkan di sini, Pak? Man, Pak Rohman Saya Pak Suparmin. Pak Haryanto. dan Pak. Taufik. Nah, beliau ini adalah tokoh masyarakat atau orang yang cinta akan peninggalan sejarah, yang berusaha untuk menguri-nguri dan mengangkat kembali di mana ada peradaban yang terpendam dan sebagian masih belum diketemukan. Pak, bisa disampaikan, ini pohon apa, Pak, yang ada di sini? niki ringin kali gempol kali kesuyong. Jadi 3 pohon yang kumpul jadi satu, ngoten Ya. ya. Yang sekarang dikasih pagar berwarna putih. Di sini ada kisah yang tadi di belakang kamera jangan menyampaikan pohon ini pernah mau dipotong. Itu seperti apa, Pak? Begini, dusun Tampung ada orang yang bengkeng diilingaken mungso malah engken tiang motong geraji. Akhirnya dipaksa, ayo dipotong aja. Yang ngoten. Akhirnya dipotong niku telutun niku medal niku darah. Wes terus ae. Waktu pemotongan yang seharusnya keluar getah dari pohon itu malah yang keluar darah dari pohon. Darah. Dilanjutkan lagi, Pak, potongannya itu. Akhir dilanjutaken lagi. Akhir kita setengah jam. Wes ngene aja terus no. Barang ngoten pun selesai, kajeng niku dibeto ten radosan. Akhirnya ditahan ning griya. Ing beton niku mantun dugi griya. Mantun siram-siram madarane mboten sekeco. Akhirnya mboten nutut tilar. Akhirnya ngoten niku kajeng niku pesegen niku ditatawaken, Pak. Ditatawaken mboten pajeng. Akhirnya ten dangu-dangu disukaken tok kali tiang marung sing nyukani sing disukani tiange niku mandek marung niku. Lho ngoten niku akhire warunge niku asal usule niku ruwame. Barang ketekan kajeng niku pepes warung niku. Jadi yang motong tadi ketika setelah motong kayu ini Ya. sempat dibawa pulang kayunya. Sempat Sempat roboh juga ya. robo dados pesegen malah Sudah di medeli Nggih. kotak gitu ya. kota Sampai rumah perutnya sakit meninggal dunia. meninggal dunia. Terus akhirnya jarak berapa hari kayu yang tadinya sudah itu dijual nggak laku, Mboten lho. dikasihkan orang warung Orang untuk warung. dijadikan bahan bakar. Ah. Terus warung yang awalnya rame Niku Itu warunge niku langsung niku sepi. nggih, sepi mboten niku. Lho ngoten mantun warung sepi niku ben akhire mboten marung, tiange niku tilar. Nggih. yang punya warung Yang punya warung tilar. ikut Nggih. meninggal dunia. Nggih. Ngantos tigang dintene sing estri tilar malih. Juga menyusul suaminya. Ya. Berawal dari menerima kayu yang dari sini. Penjual itu yang mengasihkan kayu itu gimana nasibnya? Tumut tilar sing ngengken niku. Pak. Hmm. Tumut tilar. Yang di sini kan sekarang masih ada 3 pohon.
yang tadi jenengan sampaikan. Nah, ini berarti seminya apa? Cukulane. Cukulane. Nasib seseorang, kematian seseorang kan memang sudah kodrat dari laul mufutnya sudah sampai di batas itu. Tapi ada kaitannya jalaran kan, orang Jawa ngarani kan jalaran. Sebelum meninggal tuh ada runtutan kejadian yang ternyata berawal dari pemotongan pohon yang ada di sini kan gitu. Kenapa pohon ini kok sampai seangker ini? Apakah dulu di sini bekas keraton kah, kaputren kah, ataukah bekas pertapaan seseorang gitu? Ini rumen itu tiap ruwatan dusun niki keramut. Dan ruwat desa, ruwatan dusun itu tangkapkan wayang, kan ngutarakan lasan mriki. Dulu, sebelum dipotong. Berarti punden desa dong dulu. Dusun. Punden dusun. Punden dusun ya. Tahun 92 Tampung niku kinten pun 8 wulan mboten ten Jawa. Lah sing namine Yai sing disegani tiyang Tampung mriki, dusun Tampung mriki, pancene tiyang ya dusun nggih. Enten wibawae, tiyang niku nasional. Nggih Yai cuma kali ngaten iki remen. Bareng ngoten niku mantun Jumatan iki lho wong. Ayo ta sembayangan istigho nggo bunden kuno. Ayo ta njaluk nang sing gawe urip nang pangeran Kanjeng. Bareng ngoten niku sembayang istigho mriki ten kidule wit mriki beberaken kloso. Lho ngoten niku kuasane pangeran nggih ya. Niku mantun salat, mantun medal ndugi radosan niku. Etane radosan. Niku Jawa mboten sebelah ini dhewe. Wers Jawa. Jadi lantaran ikhtiar sholat istiqomah di sini, yang di awalnya kemarau panjang, tiba-tiba setelah selesai sholat, itu langsung ada hujan. Kan aslinya kan sumber buntung sian. Aslinya sumber buntung. Awal sian niku sumber buntung. Ada sumbernya memang di sini, Pak? Wonten sumbernya. Di mana? Dereng di Mriki malawan iki niki sumber niku milih niki di tapung kali tiyang Plososari niku damel saben-saben niku. Berarti merupakan sebuah sumber air ya, Pak ya? Yang sekarang terpendam sumbernya. Bikin itu barisan bikin berapa meter udah keluar airnya itu. Sumur di situ. sumber di sini. Sumur itu rata-rata berapa meter, Pak, di daerah Tampung sini? Di sini 10, Ya. 10, 8. 8 sampai 10 meter baru keluar sumbernya. Sumber yang 3 meter sudah keluar airnya. Itu salah satu bukti bahwa memang di sini ada sumber air yang melimpahkan gitu ya. Karena Nah tadi di belakang kamera Pak siapa nih namanya? Pak Rohim menyampaikan bahwa di sini ada makam yang belum ditemukan. Gimana itu, Pak? Nah, terus enak sian-sian niku wonten makame cuma nggih dereng muncul lah. Mungkin suatu saat kan enten. Bisa menyampaikan bahwa di sini ada makam, pasti ada cerita kan. Makam siapa itu sebenarnya di sini? Menurut cerita dari orang sesepuh Dusun Tampung Rejo, termasuk orang-orangnya pernah cerita di sini. Nah ini dulu kan ada orang lelaku katanya kan, terus singgahnya di sini. Lah entah makam tuh ceritanya itu di mana kita kan belum tahu. Cuma yang jelas orang-orang kampung sudah menceritakan, memang di sini anugerahkan sebagai pepundan Dusun Tampung Rejo, namanya Mbah Sumber Buntung. Nah di sini tuh berapa tahun sudah tidak terawat sama sekali, dan orang-orang nggak ada yang peduli. Alhamdulillah baru-baru inilah anak-anak muda di sini peduli dengan leluhur-leluhur kami bisa diruri, dihidupkan kembali. Katanya orang kampung yang masih hidup, orang sepuh di sini banyak peninggalan barang-barang yang belum ditemukan. Lah di sini tidak boleh anak-anak itu bermain-main macam-macam di sini. Ternyata di sini itu masih sakral dan masyarakat dan leluhur di sini itu orangnya itu sangat kejawen katanya gitu. Pernah anak itu di sini itu murko lah. Orang itu murka di kene itu jenis keramat nggak percaya gitu katanya itu. Jelalah ada apa itu namanya cok bakal. Diuyui lah. Akhirnya napa niku kena musibah, napa niku ngabutne ngene niku manuk ini ku dados wageng, dados terus akhirnya niku baru masyarakat niku mempercayai betul-betul oh iya aku nggak kena aja macam-macam kan ngoten. Berarti di sini orang Tampung Rejo masih nyebut pepundan Dusun Tampung Rejo yang sangat masih sakral dan perlu dihidupkan kembali dan perlu diuri-uri kembali. Tadi jenengan menyampaikan ada spiritual, ada orang ritualan di sini ya.
beliau menyampaikan bahwa di sini memang ada makam sesepuh. Ya. Apakah ada kaitannya dengan nama Mbah Suro yang ada tulisannya di depan pintu gerbang itu? Kalau menjawab seperti itu, saya kira saya mohon maaf yang sebenarnya mungkin saya belum bisa menjawab yang sepenuhnya karena apa? Katanya nama tidak berarti katanya gitu. Yang penting di sini itu dulu itu apa disebut Suro kan? Suro katanya itu kan Suro itu kan katanya itu air, tempatnya ikan kan gitu. Kan namanya sumber. Lah Suro itu namanya kan ikan katanya itu. Lah makanya di sini disebut sumber Bontung karena sumber Bontung itu kan tempatnya pengairan, tempatnya sumber dulu katanya gitu. Memang dulu di sini kecil saya itu memang itu ikan sangat banyak sekali di sini tuh kan. Ikan segala macam, babelut, lele segala macam waktu itu nggak pernah ada matinya sih bertahun-tahun sekitar 70-an gitu ya ke bawah itu sampai 70 ke atas nih baru itu tidak terawat akhirnya sepertinya kayaknya itu mau punah gitu loh. Tapi air di situ masih ada, cuma nggak besar, cuma mengalir terus di situ, seperti apa sumber gitu loh, ditebus sebelah tengah-tengah di situ kan. Sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada. Berarti munculnya nama Suro itu bukan berarti nama seorang yang dimakamkan di sini orang dulu bukan. Tapi memang lebih terkenal dengan nama ikan yang dimana di sini banyak ikannya kan gitu. Makanya dijuluki Punden Mbah Suro gitu. Terus untuk memperkuat kisah atau cerita yang jenengan sampaikan. Penemuan di sini yang menguatkan bahwa memang tempat peninggalan leluhur itu apa saja di antaranya apa saja peninggalan yang ditemukan di area sekitar Punden ini. Nah di sini barusan saja itu kan ketemu batu itu entah batu dakon entah apa, kita kan memang masih muda kita belajar apa yang disebut batu dakon. Waktu itu dalam itu waktu itu ada seperti gunungan gitu tanahnya itu diambili sama teman-teman diratakan. Lama-lama terus ketemu batu itu dinaikkan. Cuma nggak boleh dipindah, harus ditetapkan di situ aja kan gitu. Batu dakon. Gitu. Terus selain itu? Selain itu belum ada terus seperti sewer ini kan. Sewer ini gayung ya? Gayung namanya jalan sewer. Entah kisahnya nih gimana ya ceritanya kok ada seperti ini kan gitu loh. Itu terbuat dari apa itu? Kelapa ya? Yang menempel jadi satu. Iya. Zaman dulu kan nggak ada paku Pak ya, mungkin atau apa gitu. Itu nempelnya gimana ya? Kira-kira ya? Cuma saya kan nggak berani menceritakan sepenuhnya. Cuma asal usulnya kan ada ini ya kan. Cuma kita kan takut nanti salah omong atau salah itu kan. Mohon maaf sebenarnya Mas ya gitu kan. Kita barusan belajar. Cuma mungkin yang lebih Abdul tahu mungkin para tokoh yang sering ritual, sering kan mungkin kan bisa menceritakan sangat detail kan gitu. Jadi sepengetahuan saya di sini memang orang-orang membuka lahan ini kan terutama kan orang Pat. Ada yang dikasih istilah petunjuk kalau Rejekono kan gitu. Jadi ini kan sudah terbengkalai beberapa tahun. Jadi memang itu rumput nggak karena itu rungsep kayak itu kan gitu. Jadi orang-orang desa sini sudah nggak ada yang peduli. Kenapa sih ini kan leluhur? Yang dinampakkan leluhur Pepunden kok sampai bertahun-tahun nggak ada keramut. Nah ini alhamdulillah apa ini sudah waktunya muncul atau waktunya ini memang diruri, alhamdulillah. Konco-konco pemuda-muda di sini bergotong royong akhirnya alhamdulillah terwujud bisa terbuka kembali. Dan siwur ini atau gayung ini ditemukan terkubur tanah ya, terpendam ya. Berapa kedalaman berapa senti? Sama yang batu itu. Sejajar dengan batu dakon yang ada di sana itu. Ya jarak ada jarak 3 meteran. Jarak 3 meter dari batu dakon itu. Terus untuk kemistisan dari Punden ini, pernahkah dari kesaksian warga sini saat belum dibersihkan pernah dijumpai sosok penunggu sini berwujud apa-apa gitu? Nah ini kalau Mas tanya seperti ini memang ada. Sebelum ini dibuka ada orang putri, orangnya udah tua. Itu pertama pesan bender kan tukang pencetak bender. Orangnya itu sudah sepuh sekali, bawa sepeda ontel. Itu ke percetakan ini. Nah, waktu itu yang mencetak itu orangnya itu kerja di Mojokerto, ketemu istrinya, pesan, tolong aku nggak no banner, aku kate buka warung. Lah buka warung nanti bah, kalau maku lore docil lo sumber lo. Lah sama depan ini yang orangnya di sini. Setelah orangnya pulang, dibilang sama istrinya, habis maghrib ke sini, didodok-dodok gitu. Dia itu bilang katanya rumahnya itu apik bagus gitu aja gitu ya, mewah gitu aja. Assalamualaikum. Lah di dalam pun katanya ada orangnya, cuma sliver gitu loh. Di Bali itu
banyak makanan seperti jajan seperti hari raya gitu. Padahal rumah sudah seperti ini gitu loh. Sudah rubuh, sudah reyak, sudah hancur seperti itu. Jadi rumah yang kosong Ya. itu terlihat di orang yang tadi dipesan banner itu ya. Itu seperti rumah mewah. Seperti rumah mewah. Yang masuk di dalam di apa itu di Makanan, ruang jajan. tamu itu ada makanan Seperti hari raya seperti gitu. hari raya. Sempat ngobrol sama pemilik rumah. Belum. Setelah itu kan nggak dijumpai lah. Nggak ditemui. Nggak ditemui, tapi kelihatannya di dalam orangnya itu di belakang selambu seperti itu. Lama nggak ditemui akhirnya kembali. Akhirnya kembali pulang. Dia kan penasaran terus besok lagi lewat itu rumahnya tetap mewah katanya gitu. Padahal orang-orang di sini tuh sudah tahu nak rumah ini sudah hancur seperti ini. Setelah itu 4 hari konco-konco ini seperti Mbak Man, Mbak To itu dikasih petunjuk. Kalau rezeki akhirnya ini berangkat. Dan setelah ini berangkat, kita sudah bersih. Anak itu bilang, loh iya tanah pondoknya tamburi gitu. Salah mungkin barangkali bisa wawancara lagi, bisa diceritakan sangat detail, orangnya bisa kita panggil. Betul lah ini waktu dulu ini kan gitu. Saksi dari orang yang melihat rumah yang dipasangi banner itu. rumah gaib tadi ya. Rumah gaib kan, yang dimana rumah ini sudah rusak tapi di penglihatan beliau rumahnya bagus. Sedikit kita tambahi permasalahan langsung tidak lanjuti, langsung dikerjakan. Setelah itu alhamdulillah sedikit gotong royongan tambah konco-konco. Akhirnya itu pertama orang 4 aja. Kita sudah meluncur sampai laporan ke kepala dusun, laporan kepala desa, sampai sekarang kan belum ada respon, tidak lanjuti. Kalau memang betul-betul tanah miliknya kas dusun, kan ada titiknya, kan ada istilah kan boteannya lah. Nanti teman-teman yang di sini itu mau bangun biar nggak salah kaprah, macam gitu. Tapi kenapa sih Pamong kok nggak mau hadir ke sini kan gitu loh? Sampai sekarang nggak mau hadir ke sini, menunjukkan kalau betul-betul di sini ada boteannya. Berapa sih Mbak Bundan ini lebarnya? Berapa? Jangan tanya sebelah kan sengketa, masih tanya orang kan gitu loh. Jadi kita kemarin tuh waktu mau benar-benar di sini ya permisi yang punya tanah ke kepala dusun sampai kita melangkah kepala desa kan gitu. Jadi Pak Carik yang menceritakan kalau sumber itu memang miliknya dusun. Terus teman-teman di sini nggak ingin memiliki, cuma ingin merawat. Lah ini kan miliknya orang dusun kan gitu loh. Jadi teman-teman biar puas tahu loh ki lombone sakmene nek jene iki ono gambare ono kreteke kan sekian yang dimasih kan gitu. Dan itu yang ada ganjalan di rekan-rekan yang bekerja di sini, cuma ya kita buang aja lah, no problem. Masalah itu kalau Pamong nggak mau ya silahkan, udahlah. Yang penting kita ada permisi kan gitu. Itu yang kita tambahkan. Terima kasih orang bisa diangkat maksudnya. Terus ini aku dari saderenge di nopo diriji niki kecelakaan. Oh iya, kecelakaan ya. Iya, itu gimana Pak Di ceritanya? depan. Kalau di depan kan sering waktu ini kan Pak Sebelum dibersihkan, belum dirawat. Sering kok mobil itu ya ini kan ada kliniknya Bu Titi itu ya, dokter desa itu. Orang yang mau melahirkan mobilnya diparkir di situ, orang yang masuk sama mobil mundur sendiri ke sana sampai perbatasan. jalan sendiri. Iya, jalan sendiri. Sampai mundur, tapi jalannya terus seperti ada sopirnya. Kenceng betul nggak menggok. Mundur sendiri. Terus 2 kali kecelakaan di depan itu mobil. Jatuh ke Sungai Kewangan depan itu kan terguling. Dari tiba-tiba dia menjelungup ngetan. Terus kol diesel di sebelahnya gitu. Lalu ada orang meninggal di depan Sepeda motor yang kecelakaan. Sepeda motor itu kan. Tapi ini alhamdulillah sekarang itu enggak semenjak ini dibersihkan dirawat ini sudah tidak terjadi lagi. Enggak ada kejadian, alhamdulillah, mudah-mudahan sampai seterusnya lah gitu. Mungkin ada tambahan lagi tentang temuan apa yang ada di sini atau bagaimana? Monggo yang mau menceritakan. Ada. Ini kita wow. Iya. Mungkin pesan dan kesan dari panjenengan salah satu yang mewakili. Apakah mungkin tadi yang jenengan sampaikan bahwa supaya perangkat desa di sini ikut andil atau memperhatikan tempat ini atau gimana? Mau disampaikan langsung. Terima kasih. Kita berpesan lewat wawancara ini mudah-mudahan bisa direspon nanti sama kepala desa, sama perangkat dusunnya, sama Pak Kepolo untuk mewujudkan uri-uri Bundan ini bisa terwujud. Uang ini miliknya orang dusun Tambung Rejo dan semuanya untuk memiliki. Marilah kita semuanya untuk berbuka hati. Mau mengulurkan tenaga dan pikiran untuk mewujudkan Bundan ini bisa makmur seperti dulu. Itu yang kami sampaikan, mudah-mudahan bisa terangkat lewat wawancara ini
bisa didengar sama pamong-pamong di Dusun Tampung. Terima kasih. Alangkah baiknya kita tidak melupakan sejarah atau jas merah kan gitu ya. Jangan sampai melupakan sejarah. Karena tanpa leluhur kita nggak mungkin ada sampai sekarang kan gitu ya. Betul. Nah, semoga apa yang jenengan inginkan bersama rekan-rekan yang lainnya segera terwujud dan bisa didengar oleh pihak-pihak yang sudah jenengan sampaikan tadi. Di lokasi yang dimana merupakan punden yang lebih terkenal dengan nama makam Dusun Tampung atau Mbah Suro. Di sini ada pohon sakti, pohon rawa rontek yang siapapun tidak akan berani menebang sampai sekarang karena pernah ada kejadian seperti tadi ya. Ditebang, yang menebang akhirnya mendapat suatu musibah. Ya, semoga apa yang jenengan inginkan terwujud dan terima kasih jenengan semuanya sudah berkenan meluangkan waktu berbagi cerita tentang kemisterian lokasi ini. Semoga sukses selalu. Amin. Ya, tidak semuanya untuk tahun kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.